Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kelas Delta. Kali ini kita akan bahas tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Bagi teman-teman yang belum melihat ataupun belum menonton tentang sistem persamaan linier 2 variabel, silakan cek link di bawah deskripsi atau ada di link sebelah kanan atau nanti akan muncul di sebelah kiri. Oke? Nah, gimana sih untuk sistem persamaan linier 3 variabel? Seperti biasa kita akan mulai dari masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Di sini masalah yang ada tentang masalah Pak Panjaitan nih. Dia akan membahas tentang pupuknya serta pemakaian pupuk yang akan dilakukannya di pematang sawahnya. Nah, masalah ini diambil dari buku kelas 10, kalian bisa cek. Kemudian dari buku kelas 10 yang Kemendikbud revisi 2017 ya. Oke, kita akan baca ceritanya secara menyeluruh. Yang pertama, Pak Panjaitan memiliki 2 hektar sawah yang ditanami padi dan sudah saatnya diberi pupuk. Ada 3 jenis pupuk, urea, SS, dan TSP, yang harus digunakan agar hasil panen padi lebih maksimal. Harga per karung setiap jenis pupuk adalah 75.000, 120.000, dan 150.000. Banyak pupuk yang dibutuhkan Pak Panjaitan ternyata sebanyak 40 karung. Pemakaian pupuk urea itu 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Sementara dana yang disediakan dari Pak Panjaitan itu adalah 4.020.000. Nah, pertanyaannya berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan. Jadi kita membantu Pak Panjaitan untuk menghitung karung yang dibutuhkan dari masing-masing jenis pupuk yang ada. Oke ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari masalah yang tadi untuk kita bangun. Yang pertama, bagaimana sih kamu menggunakan variabel yang sudah kita kenal ya di pertemuan sebelumnya, yaitu gimana kamu menggunakan variabel untuk menyatakan bahwa ada nih banyak pupuk yang digunakan untuk setiap jenisnya. Terus hubungan pemakaiannya antar si jenis pupuk tersebut. Kemudian kalau seandainya sudah bisa menjawab tentang pertanyaan pertama, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana kamu menggunakan variabel itu untuk menyatakan hubungan harga setiap jenis pupuk? Nah, dengan dana yang tersedia. Tadi dananya 4.020.000 ya. Oke, kalau misalkan sudah bisa menjawab atau masih bingung, kita lanjutin lagi deh ke pertanyaan ketiga. Apa yang kamu temukan dari hubungan-hubungan tersebut? Ada nggak sih kaitannya dengan pengetahuan yang kamu miliki dengan melakukan manipulasi aljabar? Manipulasi aljabar itu contohnya ya seperti persamaan linier yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ini sangat berkaitan banget, jadi yang belum nonton di video sebelumnya silakan ditonton dulu ya. Kemudian adakah kesulitan? Nah, sampai di sini apakah kalian menemukan kesulitan? Apakah kalian menemukan masalah? Kalau misalkan sudah menemukan masalah tersebut, kalian bisa diskusikan dengan teman-teman kalian ataupun bertanya pada guru ataupun bertanya dengan ibu ya untuk menentukan hubungan antar variabel, kemudian melakukan manipulasi aljabar dan kepastian strategi yang kamu pilih. Jadi kamu nanti akan memilih strateginya. Kalau kemarin itu ada cara menghitungnya lah, intinya seperti itu. Kemudian, adakah variabel yang harus kamu tentukan nilainya? Gimana caranya? Apakah prinsip analogi atau cara-cara yang mirip dapat digunakan ketika kamu menentukan nilai variabel pada sistem persamaan 2 variabel ataupun 3 variabel nanti? Selanjutnya, yang terakhir, berapa karung pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan untuk setiap jenisnya? Endingnya adalah kita membantu Pak Panjaitan untuk mencari jumlah karung yang harus dibeli Pak Panjaitan untuk setiap jenisnya, karena tadi ada 3 jenis nih. Oke, nah alternatif penyelesaiannya, setiap kalian mendapatkan masalah, alangkah lebih baiknya kalian mencoret-coret terlebih dahulu untuk hal-hal yang diketahui ataupun hal-hal yang ditanyakan. Seperti ini, sudah saya rangkumkan, ada 4 poin ternyata yang didapatkan dari masalah yang ada tadi. Poin pertama, kedua, dan ketiga, keempat, kurang lebih sama yang disebutkan seperti yang disebutkan sebelumnya. Kemudian yang ditanyakan juga sama. Kita lanjut saja untuk ini. Nah,
si alternatif penyelesaian ini yang kita ketahui dan kita tanyakan nanti akan kita terapkan untuk kita akan terapkan ilmu bentuk umum ini. Jadi kan sebelum kita masuk ke variabel, bentuk-bentuk variabelnya, mengubahnya, kita harus tahu dulu apa sih bentuk umum persamaan linear 3 variabel itu gitu. Biasanya 3 variabel itu menggunakan variabel X, Y, dan Z. Tapi terserah masing-masing soal ya, kalau misalkan maunya A, B, C juga boleh gitu. Ada 3 persamaan atau kita persamaan linear atau kita sebut juga dengan sistem 3 persamaan linear. Gimana sistem persamaan linear 3 variabel? Nah, belibet kan? Oke, yang pertama baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Yang A1, A2 sampai dengan C3 ini disebut dengan koefisien. Kemudian X, Y, dan Z ini disebut dengan variabel. D1, D2, dan D3 disebut dengan konstanta. Akan lebih jelasnya nanti ketika kita melihat langsung contoh dalam bentuk angka serta variabelnya. Di sini masih bercampur, nggak apa-apa, tapi paling tidak bentuk umumnya adalah seperti ini. Nah, bentuk umum ini akan membekali kita untuk membuat bentuk yang ada diketahui. Tadi kan kita udah tahu ya yang diketahui bla 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 bla. Nah, sekarang ada 3 jenis pupuk urea. Pupuknya namanya SS, TSP. Kemudian harga per karungnya adalah 75.000, 120.000, dan 150.000. Kita ubah terlebih dahulu. Kemudian banyak pupuk yang dibutuhkan, 40 karung. Pupuknya jenisnya tadi apa? Ini dari yang sini dulu ya. Ada pupuk X, kemudian pupuk Y, dan pupuk Z, yaitu 40 karung. Pemakaian pupuk urea 2 kali lebih banyak dari pupuk SS. Urea itu kita kasih kode di sini ya. Pupuk urea itu X, pupuk SS itu Y, pupuk TSP itu Z. Jadi 2 kali Y itu adalah X. Atau pupuk urea ini nilainya 2 kali lebih banyak dari pupuk SS. Selanjutnya 3 jenis dengan harganya 75.000 X ditambah 120.000 pupuk XX pupuk SS jadi Y, kemudian 150.000 Z. Nah, ini semua dananya adalah 4.020.000 rupiah. Nah, ini ya. Jadi kita udah dapat sistem persamaan linear 3 variabelnya, kita sudah dapat. Yang pertama, ini adalah sistem persamaan yang pertama. Sistem persamaan yang kedua dan sistem persamaan ketiga. Nah, ini menjadi modal kita untuk menghitung nanti berapakah nilai dari masing-masing si pupuk tersebut, ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana bentuk penyelesaiannya? Bentuk penyelesaiannya bisa kita selesaikan dengan metode substitusi, metode eliminasi, metode substitusi dan eliminasi atau disebut juga dengan metode campuran ataupun metode determinan. Metode 1 sampai dengan metode 3 yaitu substitusi sampai dengan substitusi eliminasi itu akan kita bahas pada video ini. Namun metode determinan nanti ada videonya tersendiri ya. Oke. Pertanyaannya, kita kembali ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah banyak pupuk atau karung yang diperlukan untuk tiap-tiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan. Oke, kita bantu nih Pak Panjaitan nih. Oke, ini tadi yang kita ketahui ya. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Ini hanya pengulangan saja supaya lebih ingat. Kemudian cara penyelesaiannya. Untuk cara penyelesaiannya, kita coba satu persatu. Kita tulis dulu.
tadi X ditambah Y ditambah Z adalah 40, kemudian pupuk urea itu 2 kali pupuknya SS, kemudian 75.000 X ditambah dengan 120.000 Y ditambah 150.000 Z sama dengan 4.020.000. Oke. Kalau misalkan dilihat secara sekilas, kita bisa menggunakan persamaan linear yang sekiranya paling sederhana. Jadi di sini yang paling sederhana kalau dilihat itu adalah persamaan yang nomor 2. Persamaan nomor 2 ini bisa kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama. Jadi persamaan kedua kita substitusi ke persamaan pertama. Jadi X kita ganti dengan 2Y. Langsung ya di sini ya, 2Y ditambah Y ditambah Z sama dengan 40. 3Y, 2Y tambah Y adalah 3Y, ditambah Z sama dengan 40. Oke, ini persamaan keempat. Kita namakan persamaan keempat. Kenapa? Karena sebenarnya belum dapat nilainya, nilai Y ataupun nilai Z-nya. Tetapi kita bisa memberikan nama ini adalah persamaan keempat. Agar lebih mudah lagi, gimana nih? Kita bisa substitusiin lagi si persamaan kedua ini ke dalam persamaan ketiga. Oke, gimana caranya? 75.000 dengan 120.000 dengan 150.000 ini bisa kita sederhanakan. Semuanya kita bagi dengan, ini saya kasih warna orange ya, bagi dengan 1.000 semua. Jadi kalau misalkan mau bagi ruas kiri, ruas kanan harus sama semua. Nah, bagi dengan 1.000 semua, jadi sudah cukup adil ya. Oke, ini aja kita buat ini substitusi persamaan 2 ke persamaan 3. Jadi 75 dikali dengan X-nya adalah 2Y ditambah 120Y ditambah 150 Z sama dengan 4020. Oke, kita kaliin aja. 75 kali 2Y jadinya berapa nih? 150 ya. Oke, ditambah 120Y ditambah 150Z sama dengan 4020. Berarti ini ditambahin ini karena memiliki variabel yang sama, artinya bisa ditambahin 270Y ditambah 150Z sama dengan 4020. Nah, ini kita sebut dengan persamaan ke-5 misalkan. Oke, bisa nggak ini bentuknya kita sederhanakan lagi? Bisa. Kan memiliki 0 semua nih. Kita sederhanain lagi, 0-nya kita coret. Nah, untuk apa? Untuk memudahkan kita nanti yang variabelnya sama memiliki gini. Ini kan ada 2 variabel. Kemudian yang di bawah ini 5 ini juga ada 2 variabel. Nah, ini membantu kita nih. Semakin sederhana kan bentuknya untuk mencari nilai Y ataupun nilai Z-nya. Oke. Kita coba tulis lagi di sampingnya. 3Y tambah Z sama dengan 40 dieliminasi. Di sini ya, eliminasi dengan 27Y plus 15Z sama dengan 402. Belum sama koefisiennya, artinya kita harus mengalihkan angkanya supaya sama. Kalau di sini saya mau buat jadi yang samanya adalah yang Z-nya. Jadi yang atas dikali dengan
atau Y-nya dulu juga nggak apa-apa sih, bebas. Oke, agar lebih luas, kita akan tulis lagi di slide selanjutnya. Nih ya. Ingat bahwa persamaan 4 bentuknya 3Y plus Z sama dengan 40, persamaan kelima 27Y ditambah 15Z sama dengan 402. Oke, kita tulis di selanjutnya. Bagaimana untuk yang selanjutnya? Untuk mengingatkan, saya akan tulis lagi 3Y tambah Z sama dengan 40, kemudian 27Y ditambah 15Z sama dengan 402. Nah, ini kan persamaan 4 dan yang di bawahnya persamaan 5. Agar lebih mudah, maka samakan koefisiennya. Yang akan saya samakan adalah yang Y-nya aja ya. Biar bebas sih mau Y, mau Z gitu, tapi saya akan samakan yang Y. Gimana supaya sama? Ternyata persamaan linear yang keempat itu harus dikalikan dengan 9 supaya nanti koefisien Y-nya menjadi 27. Oke, yang di bawah kali 1 aja. Nah, selanjutnya 27Y ditambah, jangan lupa si Z-nya juga kali 9. 9Z sama dengan 40 dikali dengan 9, 360. Kemudian karena yang persamaan di bawahnya ini dikali 1, maka kita tulis aja sama. 27Y ditambah 15Z sama dengan 402. Kita kurangkan. Oke, habis 9Z dikurangi 15Z adalah 6, negatif ya, 6 negatif 6Z sama dengan 360 dikurangi 402 yaitu negatif 42. Nah, selanjutnya si Z-nya jadi berapa? Negatif 42 dibagi dengan negatif 6 atau hasilnya adalah 7. Z sudah didapat. Jadi kita cari Y-nya. Y-nya bisa kita gunakan substitusi Z sama dengan 7 ke persamaan 4. Ini kan persamaan 4 tadi ya. Oke, kita substitusi 3Y ditambah Z-nya adalah 7 sama dengan 40. 3Y sama dengan 40 dikurangi 7. 3Y sama dengan, bener ya, 33. Y-nya berapa? 33 dibagi 3 yaitu jadi 11. Oke, Z sudah dapat, Y sudah dapat. Nah, X-nya gimana? Tadi kan diketahui paling awal di persamaan kedua, X itu adalah 2 kalinya Y. Maka Y yang kita dapat dimasukkan ke dalam persamaan kedua atau substitusikan. X sama dengan 2 dikali 11. Maka X sama dengan 22. Udah ya, dapat, Z sudah dapat, Y sudah dapat, dan X sudah dapat. Nah, jadi nilai X adalah 22, nilai Y adalah 11, dan nilai Z adalah 7. Atau pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan dengan uang yang tersedia adalah 22 karung urea, kemudian 11 karung SS, dan 7 karung TSP. Nah, nanti jika udah ditotalkan, maka dananya adalah 4.020.000. 20.000. Gimana nih nolnya? Seperti ini ya, kurang lebih 4.020.000. Oke, ini untuk contoh soal dari sistem persamaan linear 3 variabel, dan kita membangunnya dari masalah otentik yang sudah disediakan pada slide yang pertama tadi. Bagaimana? Mudah-mudahan sampai di sini kalian semua memahaminya, dan kita masih banyak
lagi untuk latihan soalnya. Silakan dicoba untuk latihan soal yang ini hanya 2 soal ya. Pertama dan kedua. Akan kita bahas di akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi ini akan muncul pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share ataupun subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak akan ketinggalan dengan video-video barunya. Terima kasih. Salam kelas Delta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.